Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah presentasi yang menarik sebagai bahan pembelajaran tugas kuliah, yaitu dengan tema PAI sebagai wahana membangun harmonisasi sosial di sekolah. Pembelajaran pendidikan agama Islam berperan krusial dalam menanamkan ukhuwah, toleransi, dan keadilan untuk membentuk karakter sosial yang mendukung kerjasama dan penghormatan perbedaan. Saya ingin menjelaskan tantangan harmoni sosial di sekolah. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tantangannya apa aja. Kita masuk ke latar belakangnya dulu ya. Latar belakang itu masuk ke dalam bab fenomena krisis toleransi dan labellisasi keagamaan antar siswa dari latar belakang berbeda. Jadi dalam dunia pendidikan saat ini, berbagai fenomena aktual menimbulkan tantangan serius terkait kerukunan dan toleransi di lingkungan sekolah. Apalagi di era globalisasi serta perkembangan media yang digital yang sangat cepat, yang dimana lembaga pendidikan atau lembaga sekolah itu bukan lagi hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tapi juga sebagai arena sosial di mana para peserta didik atau siswa itu hidup dalam keberagaman yang mungkin ada teman-teman yang berbeda suku, latar belakang keluarga, bahkan pandangan keagamaan pun juga bisa berbeda. Ada juga yang beberapa sekolah yang kurang memperhatikan hal-hal tersebut, jadi timbulnya dampak dampaknya meningkatnya bullying dan terancamnya kerukunan sekolah. Jadi karena kurangnya kesadaran dari para guru atau mungkin orang tua murid, jadinya itu bisa menimbulkan bullying sebagai pembulian terhadap temannya yang berbeda agama, mungkin ada berbeda pandangan keagamaan. Jadi kurang untuk hidup dalam bersama dalam perbedaan. Nah, dari situ saya mengangkat tema ini melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu tidak hanya mengajarkan ritual ataupun ibadah ataupun ajaran fikih dan akidah, tapi juga sebagai ruang pembentukan karakter sosial keagamaan, kayak menanamkan toleransi, tolong menolong, empati, simpati. Itu pendidikan agama Islam itu nggak cuma hanya teori, tapi juga sebagai ruang perantara untuk mengajarkan anak-anak itu bersikap toleransi, empati, bahkan menolong kepada temannya yang berbeda suku agama, tidak boleh pilih-pilih kasih. Nah, penyebabnya adalah era globalisasi dan kemajuan media digital mempercepat polarisasi sosial. Yang tadi sudah saya sebutkan, kalau misalkan di era globalisasi itu banyak sekali, mungkin ada murid-murid yang sudah dibekali orang tuanya sebuah HP, jadi dia bisa aja membuli temannya lewat handphone atau media sosial, atau mungkin bisa membuli dia bukan secara fisik tapi secara verbal, jadi melalui kata-kata yang menyakitkan di postingannya atau mungkin di komentarnya. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya dari situ ada solusinya apa? Penguatan pembelajaran PAI untuk menanamkan persaudaraan, tolong menolong dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, jadi solusinya itu tema ini, yaitu pendidikan agama Islam gak cuma mengajarkan teori aja, tapi juga mengajarkan bagaimana caranya menanamkan karakter pada anak-anak, baik seperti yang tadi kita harus sikap toleransi, empati dan dan juga tolong menolong dan moderasi beragama, ya itu juga. Nah, pembelajaran PAI ini penting karena untuk membangun harmoni sosial di sekolah dan juga pembentukan karakter dan sadar sosial. Terus tujuannya adalah menjadikan nilai PAI sebagai modal utama membangun harmoni sosial di sekolah. Nah, jadi tujuannya bisa jadi nilai-nilai yang diajarkan kepada guru pendidikan agama Islam itu sebagai modal utama untuk membentuk karakter anak-anak
menjadi karakter yang baik, yang akhlakul karimah, untuk membangun harmoni sosial di sekolah. Jadi pendidikan Islam itu benar-benar sangat relevan dengan tantangan harmoni sosial di sekolah ini. Jadi diharapkan, jadi mempelajari pendidikan agama Islam itu diharapkan bisa menerapkan atau mengkontribusi terhadap karakter siswa, yang dimana mereka bisa hidup bersama dalam keberagaman, mengurangi konflik atau mungkin pembulian di antara teman-teman sekolah, di antara para siswa, dan menciptakan suasana sekolah yang lebih harmonis dan yang lebih baik. Jadi banyak juga sih manfaat mempelajari pendidikan agama Islam ini sebagai harmoni sosial sekolah. Salah satunya itu bisa memberikan siswa bekal moral dan sosial yang kuat, sehingga mereka bisa mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat yang majemuk. Majemuk itu maksudnya yang berbeda keberagamannya. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu landasan teoritis. Nah, landasan teoritis ini kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap pendidikan harmonisasi sosial di sekolah. Nah, di sini ada landasan teoritis, ada toleransi ukhuwah, moderasi beragama. Nah, toleransi itu adalah sikap menerima perbedaan. Nah, berasal dari kata Latin tolerantia dan bahasa Arab al-tasamuh, yang artinya menerima perbedaan sebagai sikap berlapang dada. Nah, dalilnya dalil Al-Quran dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan pentingnya mengenal dan menghormati perbedaan sebagai sunnatullah, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun qadir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi di sini tuh ayat ini sudah menegaskan bagaimana surat Al-Hujurat ini sebagai dalil toleransi, yang dimana toleransi itu adalah sebagai sunnah. Nah, tujuan dari keragaman itu agar manusia itu saling mengenal dan berinteraksi dalam kerukunan. Lalu bagaimana dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan iman? Persaudaraan lahir dari iman dan takwa, memupuk kasih sayang dan kepercayaan antar umat muslim. Nah, ukhuwah ini adalah kekuatan iman yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa, yang membuahkan rasa kasih sayang di antara persaudaraan terhadap saudara seakidah dalam beragama. Dalil tentang ukhuwah ini ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan kalian di antara saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kalau misalkan kalian punya kebencian terhadap saudara kita, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya. Terus yang terakhir, moderasi beragama, yang mengaku artinya jalan tengah. Nah, moderasi beragama ini sebagai kunci kerukunan dan perdamaian sesuai ajaran Islam. Nah, moderasi beragama ini itu selalu diistilahkan dengan jalan tengah. Nah, karena tawasyut, ya, berasal dari kata tawasyut yang artinya tengah. Nah, jadi moderasi beragama itu adalah cara kita memandang dalam beragama, secara memahami, mengamalkan ajaran agama. Nah, toleransi ini, biasanya moderasi ini tuh adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya dan terciptanya perdamaian.
Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Ya, jadi intinya tuh Allah itu ingin menjadikan umat Islam itu sebagai umat yang adil, umat yang pilihan, agar kita bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul juga menjadi saksi atas perbuatan kamu. Gitu. Jadi untuk landasan dari teks ini, landasan ini tidak jelas ya, dalam ajaran agama tidak dijelaskan. Saya mau menjelaskan apa itu makna harmoni sosial di sekolah. Definisinya, kita mulai dari definisinya dulu ya. Definisi harmoni sosial berasal dari kata Yunani harmonia, yang artinya kesesuaian atau keselarasan, yang dimana kondisi ini menggambarkan semua warga sekolah hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Jadi harmoni sosial di sekolah ini adalah kondisi di mana para siswa dan seluruh warga sekolah hidup berdampingan dengan damai, bisa saling menghormati dan bekerja sama dalam keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Harmoni sosial ini menekankan sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Melalui pendidikan yang ada di sekolah, nilai-nilai seperti toleransi, menghargai perbedaan ini dapat ditanamkan sejak dini. Nah, terus yang kedua itu, mengapa harmoni sosial itu sangat penting? Ya, karena untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta mendukung inklusivitas dan toleransi. Nah, harmoni sosial ini penting karena untuk bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi dan serta konflik sosial. Harmoni sosial bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Jadi harmoni sosial itu bisa membentuk lingkungan kita menjadi aman, nyaman, dan tentram, serta bisa membantu para siswa untuk bisa melakukan toleransi dan sikap saling menghargai. Selain itu, pendidikan harmoni sosial ini juga bisa mendapatkan manfaat. Nah, manfaatnya apa? Yaitu mengembangkan empati, keterampilan setiap siswa, serta komunitas sekolah yang stabil dan produktif. Nah, ini bisa menciptakan manfaatnya, itu bisa membentuk karakter positif yang dimana pentingnya hidup berdamaian secara damai dan saling menghargai, sehingga terciptanya komunitas sekolah dan stabil. Harmoni sosial juga bisa membangun pemahaman atau memperluas wawasan siswa dan menyiapkan mereka menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Jadi harmoni sosial ini sangat penting ya untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tanpanya adanya itu bullying atau pokoknya yang hal-hal yang berbau tidak positif. Kita harus bisa saling menghargai, yang dimana harmoni sosial ini juga bekerja sama untuk secara seimbang ya, untuk bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai. Dan itu juga termasuk dengan manfaatnya juga sangat bagus ya, yaitu bisa mengembangkan empati, keterampilan juga. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu peran PAI dalam membangun harmoni sosial di sekolah. Apa aja peran-peran PAI dalam membentuk harmoni sosial di sekolah? Nah, itu yang pertama kurikulum inklusi ya, yaitu mengintegrasikan nilai toleransi, keadilan, dan kerjasama sosial dalam silabus. Akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu konsep dan tujuan pendidikan Islam untuk harmoni sosial di sekolah. Nah, bagaimana konsepnya dan tujuannya dengan pendidikan agama Islam ini?
Nah, konsep pendidikan itu menyeluruh, menggabungkan dunia dan akhirat, fokus pada jasmani, akal, dan hati yang bertakwa. Jadi konsep pendidikan ini itu, agama Islam itu bisa menyangkut seluruh dimensi manusia, bisa menjangkau kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Terus juga adanya pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat, dari kandungan sampai akhir hayat. Dan juga ada yang namanya itu kurikulum pendidikan Islam yang diharapkan bisa memperoleh hak dunia dan hak di akhirat. Jadi kan ada hadis yang menyampaikan kalau misalkan kita mau dunia, kita harus bisa mempunyai ilmu. Kalau kita mau dua-duanya juga, kita juga harus punya ilmu, gitu kan. Nah, kita lanjut ke tujuan. Nah, saya di sini mengambil tujuannya itu dari Jagjah Darajat dan Ahmad Asyar, yang bagaimana membentuk manusia muslim sempurna secara fisik, intelektual, dan spiritual. Jadi tujuannya ini ada yang namanya itu ciri-ciri muslim yang sempurna gitu ya. Nah, nggak cuma secara fisik, tetapi juga intelektual dan spiritual. Nah, tujuannya itu adalah menjadi muslim yang sempurna atau manusia yang bertakwa dan tekun beribadah kepada Allah. Nah, juga pembentukan imannya yang kuat, tapi juga ibadahnya, akhlaknya, jasmaninya juga kuat, akalnya cerdas, hatinya bertakwa dalam mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Lanjutnya, harmoni sosial. Harmoni sosial menekankan kerjasama, dialog, dan empati antar peserta didik, guru, dan masyarakat. Jadi harmoni sosial ini juga bisa mendorong namanya itu kerjasama ya, nilai empati dan toleransi ya. Nilai intinya karakter Islam yang membangun hubungan sosial positif dan lingkungan yang damai. Jadi kita tuh bisa yang namanya itu mengembangkan kesadaran dan kemampuan untuk hidup dalam harmoni sesama manusia, Allah, dan Tuhan yang ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan yang nyata. Ringkasannya, pendidikan Islam sama dengan keseimbangan pribadi ditambah keterampilan sosial menuju harmoni. Jadi pendidikan Islam itu bisa membentuk keseimbangan pribadi antara kehidupan dunia dan akhirat itu secara seimbang. Gak ada yang namanya itu berat belah. Jadi kita benar-benar seimbang. Nah, ditambah keterampilan sosial menuju harmoni. Jadi kita harus punya yang namanya itu ya dalam bergaul terhadap kita manusia, alam, kayak misalkan toleransi, saling menghargai, kerjasama gitu. Kita akan lanjut ke model strategi PAI untuk harmoni sosial. Nah, modelnya itu bagaimana model yang bisa kita dapatkan, kita praktekkan untuk bisa menjadi dukungan membuat harmoni sosial di sekolah. Nah, yang pertama ada metode kisah atau cerita Nabi. Jadi kita di sini itu bisa menceritakan contoh teladan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah bagi umatnya. Jadi dia teladan bagi umatnya. Jadi dengan cara kita bercerita, mungkin murid-murid atau siswa bisa tertarik dengan melakukan toleransi terhadap temannya yang berbeda agama mungkin atau berbeda suku. Nah, terus yang kedua ada namanya itu metode uswah atau keteladanan. Nah, jadi seorang guru bisa menjadi teladan bagi siswanya, bagi murid. Nah, itu bisa diambil dari keteladanan Nabi Muhammad, seperti menerapkan perilaku jujur, atau mungkin katakanlah ya kayak misalkan kita tuh harus bertindak tepat, berpikir kritis ya. Nah, kita harus bisa, sebagai guru kita harus bisa mencontohkan kepada murid-muridnya itu karakter yang baik, akhlak yang baik. Terus yang ketiga itu ada namanya itu metode pembiasaan. Apa itu metode pembiasaan? Itu kita tuh udah nih udah menerapkan metode itu dan juga usaha. Nah, pembiasaan ini tuh harus berulang-ulang. Kayak setiap hari kita tetap yang namanya itu bersikap baik pada murid-muridnya. Jadi mereka tuh jadi paham, jadi mengikuti apa yang kita lakukan. Tuh. Dan juga ada yang namanya itu pendekatan holistik guru. Nah, jadi di sini guru itu sebagai model sikap multikultural. Jadi guru itu harus bisa menunjukkan sikap toleransi, menghargai perbedaan,
Jadi model ini mungkin bisa digunakan sebagai metode yang bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin dari model-model tersebut bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan faktor pendukung dan penghambat harmoni sosial. Nah, apa aja faktor pendukung dan penghambat? Yang pertama itu ada yang namanya itu faktor pendukung. Nah, faktor pendukung itu ada namanya itu pendekatan kurikulum yang moderat dan interaktif. Nah, kurikulumnya ini bisa dikedepankan seperti menerapkan toleransi, terus kita meningkatkan pemahaman siswa dalam menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya itu guru sebagai teladan toleransi. Nah, jadi saya tadi udah bilang kalau misalkan guru, termasuk guru pendidikan agama Islam itu harus bisa memiliki pemahaman yang luas mengenai Islam, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita sebagai guru PAI harus bisa mampu menjadi teladan bagi siswa dalam menghormati keberagaman agama di sekolah. Selanjutnya, kegiatan sosial lintas agama memperkuat kebersamaan. Nah, kita nih sebagai guru agama harus bisa mengajak murid-muridnya itu untuk melakukan kegiatan sosial atau ekskul ekstrakurikuler berbasis toleransi. Nah, seperti mengadakan dialog antar perbedaan agama, mengadakan bakti sosial, atau mungkin bisa menghargai temannya yang sedang melakukan perayaan hari besar keagamaan mereka. Nah, selanjutnya untuk penguatan kehidupan bersama di sekolah. Nah, untuk penguatan ini kita bisa digunakan menggunakan guru sebagai salah satu faktor pendukung terjadinya harmoni sosial. Mungkin tanpa ada teladan dari guru, para siswa tidak akan bisa yang namanya itu menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya untuk faktor penghambat itu ada yang namanya itu minimnya pelatihan guru. Nah, jadi di Indonesia itu pelatihan guru untuk mengajarkan toleransi, pemahaman moderasi beragama itu masih kurang mendalam. Jadi bisa aja guru itu kurang dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, karena mungkin beliau juga belum terlalu paham secara mendalam bagaimana strateginya, modelnya seperti apa. Nah, terus selanjutnya materi ajarnya bisa sempit atau tidak inklusif. Jadi ada ketidakseimbangan materi ajar. Misalnya cuma bisa memberikan sudut pandang tertentu aja atau sudut pandang satu kelompok. Nah, yang mana disitulah kurangnya perbedaan dalam menghargai. Nah, terus selanjutnya itu ada namanya tuh kurangnya interaksi sosial antar kelompok. Nah, jadi kalau sekolah yang kurang interaksi itu bisa aja memberi kesempatan pada siswanya itu untuk tidak berinteraksi dengan baik atau menghargai perbedaan. Jadi emang antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua itu mereka tuh harus bisa saling berkolaborasi. Jangan itu hubungannya meregang karena mungkin ada salah satu guru yang nggak suka ada gimana. Nah, jadi sebagai yang namanya lembaga sekolah antara guru, sekolah, yayasan, murid, dan orang tua, apalagi komite, itu harus bisa berkolaborasi terhadap kurikulum atau pembentukan karakter harmoni sosial. Nah, dan terakhir, lingkungan sekolah tidak aman. Nah, jadi bisa jadi lingkungan sekolah ini tuh nggak kondusif, adanya konflik antara siswa yang berbeda agama, mungkin ada juga melakukan tindakan bullying. Nah, itu bisa menghambat belajar mereka, bisa mengganggu pembelajaran mereka. Jadi mungkin kita pahami faktor pendukung dan penghambatnya tuh. Nah, untuk faktor pendukung kita harus bisa yang namanya itu mengintegrasikan atau mengamalkan. Kalau untuk faktor penghambatnya ini kita harus bisa mencari cara bagaimana caranya itu biar untuk faktor penghambat ini bisa teratasi dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu dampak positif pembelajaran PAI pada karakter dan peradaban. Nah, apa aja dampak positifnya yang bisa kita dapatkan dalam pembentukan karakter
harmoni sosial. Nah, pertama itu memperkuat iman dan takwa melalui integrasi akidah, syariah dan akhlak. Nah, kita bisa dari pembelajaran PAI ini kita bisa yang namanya itu memperkuat iman dan takwa kita terhadap Allah, bisa berakhlak mulia yang baik. Nah, selanjutnya membentuk akhlak mulia sebagai landasan perilaku sehari-hari. Jadi dengan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam ini diharapkan untuk bisa membentuk akhlak mulia sebagai kehidupannya sehari-hari, kehidupan siswa sehari-hari. Jadi aku harus bisa melakukan toleransi terhadap teman aku yang berbeda pendapat dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga, mencerminkan nilai tauhid dan kepatuhan sosial dalam komunitas plural. Jadi kita bisa yang namanya itu mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai tauhid yang sudah kita pelajari, dan yang namanya ajaran agama itu ada yang namanya itu aturan. Nah, aturan itu kita harus patuh sama aturan tersebut. Nggak boleh yang namanya itu ada bisa terciptanya saling menghormati, kerjasama. Nah, terus yang keempat, model inklusif mendorong penghargaan terhadap keberagaman. Nah, jadi itu ada yang namanya kurikulum inklusif. Nah, itu dia bisa mendorong namanya menghargai perbedaan, menghargai keberagaman. Terus yang kelima, melahirkan agen perubahan sosial untuk masyarakat harmonis dan beradab. Kita bisa mampu membangun lingkungan yang aman, yang damai, bisa memajukan kemaslahatan bersama. Gak ada yang, jadi kita harus menjadi orang yang teladan, orang yang pertama kali melakukan nilai-nilai moderasi beragama itu. Nah, yang terakhir yang keenam, sesuai visi pendidikan agama Islam, yaitu membangun peradaban yang damai dan beradab. Jadi dampak positif pembelajaran PAI ini itu sudah sesuai visi pendidikan Islam, yaitu membangun peradaban yang lebih baik, yang damai dan beradab. Itu jadi kita bisa yang namanya itu membentuk manusia dengan masyarakat yang mulia. Jadi kesimpulan dari pembelajaran PAI ini bahwasanya pembelajaran PAI ini itu efektif membangun harmoni sosial melalui sebuah toleransi dan keadilan. Baik, alhamdulillah penjelasan pembahasan presentasi pada kesempatan hari ini sudah terselesaikan dengan baik dan sudah saya jelaskan secara runtut presentasi dengan judul tema PAI sebagai wahana membangun harmoni sosial di sekolah. Jadi mohon maaf, kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin kesalahan dalam kata ataupun namanya pemahaman. Mohon dimaklumi karena saya juga masih sedang belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.